Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih semua yang sudah bisa hadir dari semua anggota DJB DKI Jabar Banten. Terima kasih juga kepada perwakilan DPP yang saat ini kita doakan Pak Ketua kita sedang tidak enak badan, yang diwakili oleh Bang Meizar sebagai Ketua Harian, Bang Aldi, Kang Munir, terima kasih atas perwakilannya, dan teman-teman semua yang hadir di sini dalam acara silaturahmi dan memperkenalkan program-program yang akan kita kerjakan di tahun 2022 sampai 2027. Dan juga memperkenalkan personil baru di DJB yang saat ini diketuai oleh Om Firman Lestari Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wakilnya saat ini ada 3. Yang pertama dari wilayah DKI, dari Pak Mardi. Jawa Barat diwakili oleh Kang Ferry. Dan wilayah Banten Kang Hambali yang insya Allah akan hadir juga. Selanjutnya sekretaris saya Firman Jago Kandang, bendahara Kang Yozan yang megang duit, dan sekretaris 2 Bang Yoyo. Ya, saat ini personil-personil yang ada untuk di KSB DKI Jabar Banten. Saya bacakan untuk susunan hari ini. Pembukaan, yang kedua doa oleh Pak Haji Untung, mohon kesediaannya. Yang ketiga sambutan dari perwakilan dari DPP. Yang keempat perkenalan dari Ketua DJB. Yang kelima perkenalan Wakil Ketua Wilayah DKI. Yang keenam perwakilan Wakil Ketua dari wilayah Jawa Barat, dan selanjutnya perwakilan ketua dari wilayah Banten. Yang ketujuh membahas atau mengenai pembentukan pengurus, program kerja yang akan disampaikan oleh Pak Ketua, tanya jawab, dan coffee break. Itu aja yang acara-acara yang akan kita laksanakan. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara silaturahmi DKI Jabar Banten pada hari ini kita buka. Selanjutnya sambutan dari Ketua Harian kita, Abang Meizar. Waktu dan tempat kita persilakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota DPD DKI Jabar Banten dan seluruh pengurusan DPD DKI Jabar Banten. Di sini saya mewakili dari DPP DKI Jabar DPP APPSI. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurusan yang baru yang dapat mengadakan acara silaturahmi ini, karena memang di APPSI itu tujuan kita yang utama adalah untuk merangkul dan mengadakan tali silaturahmi untuk seluruh peternak dan penggemuk sapi di Indonesia. Karena diharapkan dengan adanya tali silaturahmi itu akan membawakan keuntungan yang sebenarnya banyak bagi kita.
apalagi tujuan awal kita sekarang sudah tercapai, yang bagaimana sekarang DKI Jabar Banten itu sudah menjadi kiblat untuk persapian. Jadi dari Jawa Timur, Jawa Tengah sekarang berkiblat ke arah DKI Jabar Banten. Memang ada satu, jadi ada satu ini nih apa? Apa itu Bang? Bukan satu. Ada satu beban berat juga yang harus kita jalani. Jadi banyak permintaan di bulan 4 itu untuk mengadakan kontes di DKI. Wih. Siap ya. Mereka sih minta kontes campur expo, ya kan. Tapi ada yang menariknya, kebetulan beliau sekarang nggak hadir ya, Pak Haji Bambang Sumber Ternak. Dia udah siap jadi sponsor 200 juta. Amin. Nggak, cuman itu tetap sebenarnya gini loh. Ya memang bulan 4 itu mungkin bisa menjadi tolak ukur pertama kali di DKI itu mengadakan kontes sapi. Nah, tinggal ini beban-beban berat nih sekarang ke pengurusan DPD DKI Jabar Banten nih. Hah? Kalau untuk peserta sih antusias lah. Antusias. Itu dijamin. Kita juga kalau mengadakan expo itu bayangan saya tuh nanti bisa terjadi transaksi jual beli. Ya. Tapi yang terfokus itu dari kepanitiaan. Jadi setiap pembeli pun akan terjamin barang walaupun sapi itu kembali dulu ke daerahnya, tetap dijamin. Tapi tetap panitia pasti ada keuntungan untuk kas, ya kan? Makanya sekarang paling kalau saya untuk singkat waktu, saya berdoa semoga kepengurusan yang baru kita tidak muluk-muluk, tidak mencari untung atau apa. Karena dengan silaturahmi saya yakin pasti dapat untung, ya kan? Paling tidak ya di bulan 4 cita-cita dari seluruh anggota PPSI se-Jawa lah ya, sekarang masih belum sampai kemana-mana ya. Lampung cuman ini doang kan. Jambi juga udah ada ya kan. Pesertanya ya agar di bulan 4 kita bisa ngadain kontes lah. Di DKI lah kalau bisa lah. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mezar. Wah ini semangat juga nih buat kita semua, tim pengurus dan juga anggota yang ada, dukungannya semua, partisipasinya termasuk juga nanti insya Allah yang anggota yang belum tergabung, yang insya Allah hari ini juga kita ada form yang akan kita isi untuk semuanya. Oke, acara selanjutnya sambutan dari Wakil Ketua DKI, Ketua DKI Pak Mardi, silakan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir Pak Ketua dulu, malah saya duluan. Itu yang terakhir. Iya, terima kasih ya. Yang saya hormati Bang Mezar sebagai Ketua Harian dari DPP beserta perangkatnya ya atau jajarannya, Bang Aldi, Bang Mulir, Bang Seno dan lain-lain. Dan tentunya para senior-senior, Pak Haji Untung, Pak Haji Edi, dan semuanya, saya tidak bisa sebut satu persatu. Bisa lanjut? Ya. Iya, pertama perkenalkan saya, sebagian sudah pada kenal ya. Saya Sumardi dari Gumilang Farm, yang kebetulan farm saya di balik itu ya, di balik. Jadi dekat sekali. Dekat situ ya. Jadi TSM masuk lah ya di Pondok Ranggun, Komplek Peternakan Sapi Perah Pondok Ranggun ya. Saya kebetulan di Daulat ya, atau tepatnya di Jorokin kayak kemarin ya. Jadi wakil ketua di DKI ya.
Iya agak didorong sebetulnya, tadinya jangan saya lah gitu ya. Tapi ya sudah, karena ini sudah saya ambil dan tentunya ini adalah amanah. Saya juga tidak akan bisa ngapa-ngapain tanpa dukungan teman-teman semua, khususnya di DKI. Dan ternyata awal-awal saya tidak sadar ini kok di DKI. Ternyata ada wakil ketua yang di Jabar dan juga di Tangerang, ada 3 ya. Dan Banten, Tangerang Banten ya Pak Ketua ya. Iya. Dan saya yang di DKI-nya. Untuk itu pada kesempatan ini pula saya mohon ya dukungan dan partisipasinya khususnya yang ada di DKI, ada di Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Selatan yang saya sendiri juga belum tahu detailnya. Untuk itu mohon nanti dibantu informasinya yang ada di wilayah itu untuk kita sama-sama saling info atau kalau perlu mungkin ada semacam grup khusus wilayah gitu ya untuk memudahkan koordinasi aja. Ya. Untuk selanjutnya saya belum bisa mendahului apa-apa karena Pak Ketua juga belum menyampaikan ya. Itu saja dulu sebagai pendahuluan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mardi. Selanjutnya perwakilan ketua dari wilayah Jawa Barat, Kang Ferry. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama dari dulu sampai sekarang belum berubah, masih Ferry Kusmawan. Kebetulan diajak untuk membantu Pak Ketua. Hayu kita bareng-bareng katanya ngebangun lagi DJB Jabar DKI Banten. Saya bilang dengan bismillah siap. Karena intinya APPSI ini buat saya silaturahmi dan kebersamaan. Di luar itu saya nggak mungkin ikut. Yang terhormat perwakilan dari DPP, Ketua Harian dan juga abang saya, Bang Mejar, Ketua DJB Jabar DKI Banten, Kang Firman, buat para tokoh sepuh dan juga teman-teman semua. Alhamdulillah, terima kasih atas support yang selama ini sudah diberikan kepada kita di APPSI. Mudah-mudahan ke depan kita terus bersama dan apa yang akan kita programkan ke depan intinya bersama-sama kita programkan. Bukan program saya, bukan program dari DPP sendiri, dari DJB sendiri, tapi program bersama-sama. Mantap. Begitu mungkin sambutan dari saya sementara. Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ferry. Ya, yang kita tunggu-tunggu saatnya untuk pemaparan program kerja dan perkenalan oleh Pak Ketua Firman Lestari Fahmi. Waktu dan tempat kita persilakan. Siapa Ketua? Masya Allah. 12. Ayo dibuka dah, lelang dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya duduk Bang Mezar. Sebelumnya perkenalkan saya Firman. Sebenarnya ini kalau dibilang masih seumuran jagung di peternakan ya, saya masih seumuran jagung. Tapi alhamdulillah diberikan kepercayaan, diberikan amanah oleh para guru-guru saya semua. Yang saya hormati dan saya sangat hargai abang saya juga, Bang Mezar selaku Ketua Harian dan mewakili DPP APPSI. Semoga abang dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan semua jajaran DPP APPSI yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para KSB DKI Jabar Banten yang sangat saya hormati dan hargai. Para anggota yang notabene nanti saya absen satu-satu karena mohon maaf saya orang baru juga, kalau ada istilah kan tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi nanti saya izin perkenalkan juga satu-satu. Firman jago kandang. Firman bukan jago kandang. Kalau saya Firman bukan jago kandang. Jago diri. Jadi saya terima kasih
Monggo, wah masya Allah, sesepuh kami. Salam hormat Pak, salam hormat. Monggo Pak, silakan. Putra Betawi. Bang Pak Dwi. Selamat datang Pak Dwi. Jadi kali ini kami dari Jakarta Banten, selain nanti sambutan, mungkin kita akan mencoba memaparkan apa yang harus kami lakukan, apa yang mau kami kerjakan. Yang keduanya juga nanti pastinya kami di KSB ini, karena ini adalah asosiasi yang berbasiskan kekeluargaan dan untuk sosial, lebih khususnya peternakan sapi di DKI Jakarta Banten. Jadi kami terbuka Bapak-bapak semua. Kami siap menerima kritikan, kami siap menerima masukan, bahkan kami siap mau kalau ada yang mau gantikan ya monggo silakan. Jadi seperti itu. Sebelumnya saya tadi sudah diperkenalkan jajaran kami. Adapun saya kalau boleh tahu dari semuanya yang hadir di sini, yang pertama kan pastinya ada Bang Mezar di sebelah saya, ada saya sendiri, ada Pak Mardi, lalu juga ada Bang Yoyo. Bang Yoyo ini sebagai wakil sekretaris kami. Nanti mau jadi ketua juga dia. Nanti kami juga mau sampaikan kenapa kami di pengurusan ini ada 3 wakil Bapak-bapak semua. Mungkin dari pengurusan yang sebelumnya itu memang hanya ada 1 wakil. Kami mempunyai pandangan dengan luasnya wilayah ini tidak mungkin hanya dikelola dengan 1 ketua dan 1 wakil. Sangat kasihan sekali mereka kan kalau seandainya seperti itu. Jadi kami buat 3, dalam artian ini dibagi, tadi disebutkan Kang Ferry Barat, Pak Mardi DKI. Jadi salah satu tupoksi mereka adalah kami punya program. Salah satunya kami akan sosialisasi atau silaturahmi ke peternak-peternak anggota kami. Jadi misalnya untuk DKI nanti akan di PIC-nya sama Pak Mardi, termasuk keanggotaan pendataan. Jadi kalau seandainya ada anggota yang di DKI, ya berarti kami akan mengetahui informasi dari Pak Mardi. Jadi biar Pak Mardi pun mengetahui peternakan yang ada di DKI. Begitu juga dengan Kang Ferry dan sebagainya. Lalu untuk sekretaris sudah pasti, kalau dalam suatu organisasi ada sekretaris, dan yang terpenting lagi sebenarnya bukan sekretaris sama ketua, yang terpenting adalah bendahara. Bendahara, karena kalau dia nggak ngasih ngeluarin ini susah ini. Makanya saya tempel terus dia. Jangan dihapit. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga kami memohon masukan dari bapak-bapak semua, guru-guru hebat saya semuanya. Karena kami baru, kami bilang kenapa kami baru, karena saya juga baru masuk APPSI, jadi kami belum tahu, saya pribadi tidak tahu betul bagian-bagian apa yang harus diisi dalam kepengurusan tersebut. Jadi kami harapkan dengan adanya pertemuan ini, kami berharap dengan anggota yang hadir bisa menjadi kepala-kepala bagian yang akan nanti diisi oleh kepengurusan kami. Baik Bapak semua, untuk awal memang perkenalan dulu Pak. Saya terima kasih mau bergabung dengan kami. Pada intinya sih balik lagi Pak, kami masih sangat berharap kalau Bapak-bapak punya relasi atau teman yang mau bergabung dengan kami, monggo Pak. Insya Allah kami di sini adalah kekeluargaan, kami tidak mencari kezoliman atau mencari hal yang tidak baik Pak. Kami berharap dari Bapak-bapak semua kita bisa bersinergi Pak, karena dengan hanya kami saja sebagai pengurus itu tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak disokong dengan bapak-bapak semua. Nah untuk selanjutnya hal yang kami mau sampaikan adalah lanjutnya nggak apa-apa ya Om? Lanjut. Hal yang mau kami sampaikan adalah program kerja kami untuk saat ini. Memang kami tidak mau muluk-muluk bapak-bapak semua, apalagi dengan seumuran jagung kami yang masih baru. Kami juga yang pastinya program pertama kami adalah kami akan menyusun bidang-bidang. Nanti boleh bapak-bapak memberikan usulan, kami akan catat. Kalau perlu kami putuskan segera. Nanti alhamdulillah ada Bang Mezar sebagai yang pembuat SK, nanti insya Allah akan direalisasikan. Yang pertama seperti itu. Yang keduanya adalah
Alhamdulillah tadi sudah disebut dengan Bang Mezar, dan secara tidak langsung alhamdulillah program kerja untuk DJB saat ini adalah memang kami berfokus pada Expo Sapi Pak, dan dengan beliau mengatakan seperti itu secara tidak langsung DPP menyetujui Pak dengan program kerja kami. Terima kasih Pak Mezar. Hal ini kami lakukan kenapa? Karena melihat geografis kami Pak di dunia persapian, terutama DKI, mau tidak mau suka tidak suka biasanya DKI itu menjadi sentral tentang penjualan sapi Pak. Dan itu yang pertama, makanya kami kenapa membuat Expo Sapi. Selain kita bertujuan seperti itu, kami juga mau sampaikan kepada seluruh anggota, bukan hanya di DJB, bahkan di Jateng juga, di Jawa Timur juga. Kami alhamdulillah komunikasi kami dengan DPP sangat baik Pak, sangat-sangat baik. Beliau sangat mendukung, mensupport apa yang akan kami lakukan. Salah satunya adalah Expo. Dengan hal Expo ini, kami secara tidak langsung mematahkan bapak-bapak semua yang anggapan APPSI hanya sekelas kontes sapi. Dan kami patahkan dengan hal tersebut. Jadi APPSI ini dengan keterbukaannya DPP, kami banyak harapan Pak. Salah satunya adalah dengan Expo. Awal mulanya kami hanya dengan Expo dulu. Expo itu insya Allah kami lakukan 1 bulan Bang, izin, sebelum Idul Adha. Jadi pameran sapi itu Pak. Jadi kalau kami lihat kenapa, karena bisnis sapi ini bisa dibilang melebihi dari bisnis motor Pak. Kalau bisnis mobil masih di bawahnya lah, tapi di atasnya bisnis motor oke lah. Kalau di motor ada pameran motor, bahkan ada SPG-nya, kenapa sapi tidak? Saya pasti yakin kalian semua mikirnya SPG. Kenapa saya sebut SPG? Karena udah pasti ada nyeletuk nanti. Begitu Pak. Jadi di Expo ini dengan tidak menutupi tujuan utama dari APPSI DPP, kami insya Allah Bang Mezar kalau merestui kami di Expo itu akan tetap mengadakan kontes sapi Pak. Kontes sapi insya Allah dilakukan di waktu-waktu Expo nanti Bapak-Bapak semua. Nanti akan ada pertanyaan, siapakah yang akan mengisi pameran sapi tersebut? Pastinya kan harus ada sapinya Bapak-Bapak semua. Nah itu memang kami peruntukkan dulu untuk sementara ini sebagai pilot project dan program pertama kami khususkan untuk anggota kami dulu yang ada di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Jadi untuk masalah teknisnya, monggo bapak-bapak nanti kami mengajak bapak-bapak semua untuk dalam ikut kepanitiaan untuk penyelenggaraan Expo ini. Rencana awal kami insya Allah akan buat di Cibubur Pak. Kenapa kami tempatnya di sini? Karena nanti kami akan coba ngambil Expo itu di Cibubur. Secara teknisnya bagaimana kita akan bicarakan ke depan Pak. Karena kalau balik lagi kalau cuma kami yang bekerja kayaknya akan kurang Expo. Kami akan melakukan Expo. Bismillah Pak. Program itu yang akan kami fokuskan, program itu yang akan kami jalankan. Kami harapkan dari bapak-bapak semua orang-orang hebat membantu kami untuk mewujudkan hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua yang tadi disinggung adalah perihal kontes sapi. Insya Allah kami juga akan tetap mengadakan kontes sapi bapak-bapak di dalam Expo tersebut. Yang ketiga, kami juga mau sampaikan program kami untuk balik lagi menaikkan taraf nilai kepada peternak sapi khususnya di Jakarta, Banten, Jawa Barat tentang perihal risiko Pak, risiko tentang persapian yang sama-sama kita ketahui adalah bisnis sapi ini tidak luput yang namanya dengan risiko kerugian. Dalam hal ini adalah kematian sapi, tentang sapi bagaimana sakit atau bagaimana itu yang harus kami antisipasi. Insya Allah saya mau memperkenalkan Pak, di sini ada pihak dari asuransi yang akan membantu atau kolaborasi dengan kami Pak. Monggo Pak Edwin. Pak Edwin ini adalah founder atau Jasta dari asuransi Jasta Pak. Nah nanti beliau akan berkolaborasi dengan pengurus kami. Bagaimana caranya jikalau anggota kami memasuk dalam asuransi tersebut, minimal kami tidak kehilangan kerugian yang sangat besar Pak. Nah nanti kami akan berkolaborasi dengan asuransi. Itu program kami untuk melindungi lah Pak, bahasanya untuk anggota kami yang
Notabene itu menjadi momok Pak, menjadi momok peternak sapi. Kalau seandainya sapinya terpotong, bagaimana? Yang pastinya asuransi ini kami harapkan, kami juga sudah ada beberapa kesepakatan dengan pihak asuransi, pastinya mempermudah bapak-bapak semua untuk tidak apa bahasanya, karena asuransi pastinya digambarannya adalah bayarnya gampang, ngeklaimnya susah. Nah, kami pastikan dengan pihak kami asuransi, dengan asosiasi, kami akan membuat MOU tersebut dengan sebelum mereka dengan anggota kami. Jadi pastinya kami tidak dirugikan, dari pihak asuransi pun tidak dirugikan. Insya Allah kami melakukan hal seperti itu. Contoh Pak, kami harus kasih contoh asuransinya. Misal contoh seperti ini Pak, ini baru contoh, karena penggodokan nilai-nilai dan klaimnya ini masih kami godok bersama dengan pihak asuransi. Jadi ini kami menyampaikan di awal. Jadi contoh misalnya saya punya sapi seharga 30 juta. Atau misalnya Haji Untung punya sapi seharga 30 juta. Dia mau masuk asuransi tapi harus melalui kami. Karena kalau seandainya mau klaim, kalau tanpa ada rekomendasi dari kami, pihak asuransi tidak akan memberikan klaiman tersebut. Satu. Yang keduanya adalah, misalnya Pak Haji Untung bilang sapinya mengklaim 50 juta. Tapi dari pihak asosiasi akan melihat real dari sapi tersebut. Jangan sampai asuransi pun dirugikan Pak. Misalnya harga cuma 30 juta dibilang 50 juta. Nah, kami yang akan merekomendasikan. Misalnya Pak Haji Untung harganya sapinya cuma 30 juta. Kalau Bapak mau ikut ya monggo, kalau enggak apa-apa. Kami tidak memaksakan hal tersebut. Nah, kami memberikan rekomendasi ke para asuransi. Kalau asuransi oke, kita ambil kerjasama. Tapi kalau tidak ya tidak. Nah, apa fungsinya dari asuransi tersebut? Contoh, misalnya dalam perjalanan sapinya Pak Haji Untung harus terpaksa dipotong bapak-bapak semua. Itu kan pasti kita alami semua tuh, terpotong tanpa kita pengen bener-bener potong, tapi itu potong paksa. Kalau yang namanya udah potong paksa, jagal itu luar biasa ngasih harganya kan. Misalnya terpotong dengan harga 20 juta. Berarti Pak Untung rugi 10 juta, betul? Nah, itulah fungsinya asuransi. Nanti dari asuransi bisa mengcover 70% dari total yang ada. Contoh misalnya Pak Haji Untung dengan uang 30 juta, lalu kami asuransikan, pihak asuransi maksimal membayar 70% dari 30 juta. Jadi asuransi bisa membayar 21 juta. Tetapi dengan satu catatan Bapak-bapak. Misalnya sudah terjual 20 juta. Semua rekomendasi bahkan verifikasi melalui APPSI Pak. Kami yang mensortir. Berarti kan Pak Haji Untung kurang 10 juta. Betul ya Pak? Nah, kami akan minta tuh 10 jutanya ke asuransi untuk dicairkan. Jadi nanti pihak asuransi akan memberikan Pak Haji Untung 10 juta. Jadi Pak Haji Untung tidak rugi dalam artian 10 juta. Kurang lebih seperti itu Bapak-bapak. Saya sampaikan di awal karena memang inilah salah satu program kerja kami. Jadi cukup 2 ya Om. Ada lagi? Bukan hanya sapi pengumuman tapi sapi kontes. Nah, bukan hanya sapi pengumuman tapi juga sapi kontes. Nanti kami godok semuanya Pak. Semuanya kami godok. Nanti pastinya kalau memang ini program ini tidak berjalan berarti tidak adanya kesepakatan kami dengan pihak asuransi. Begitu Bapak-bapak? Siap. Untuk asuransi apakah termasuk juga kalau kita cover dalam perjalanan? Kalau beda Itu ada. Contohnya ilustrasi ini kan. Ya. Kalau saya misalnya datangnya dari Jawa Timur. Oh, itu ada. Jadi nanti iya ada kelas-kelasnya Pak. Ada yang untuk pengemukan, ada untuk apa tuh Pak namanya? Ekspedisi. Kontes, ekspedisi juga ada. Dan itu preminya beda-beda. Semuanya ada semua Pak. Semuanya ada. Nanti kami godok. Sementara itu Bapak-bapak, program yang akan kami sampaikan saya kurang lebihnya mohon maaf karena masih banyak kekurangan dari kami. Perkataan saya pun banyak yang menyeleneh, banyak yang berbuat salah secara tidak langsung maupun langsung membuat ketersinggungan di hati bapak-bapak semua. Saya pribadi minta maaf. Untuk selanjutnya langsung kita buka aja Om. Kami lebih suka interaksi tanya jawab. Jadi kami tidak perlu mau mulu-mulu Pak ini program kami cukup 2 saja dulu. Selebihnya nanti kita akan berjalan. Mungkin dari saya sekian, mungkin boleh dilanjut dengan bapak-bapak semua yang mau bertanya, monggo. Apa yang mau disampaikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.